Jadi guys, sebenarnya kita hidup di dunia ini, kebanyakan itu kita memang mengikuti kata-kata, atau kita ini diatur oleh kata-kata. Ya, contohnya aja misalkan kita mendengarkan orang bicara ya, terus kita termotivasi terus melakukan apa yang diomongin sama orang itu. Kan artinya kita tuh diatur oleh kata-kata kan. Secara otomatis kita sebenarnya diatur oleh kata-kata. Oleh sebab itu sebenarnya kita harus hati-hati dengan kata-kata yang kita lontarkan juga kepada orang lain. Contohnya begini guys, kita lihat di sebagian besar kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya orang-orang yang masuk bui, terus yang di penjara, itu sebenarnya awalnya itu dari orang yang berkata-kata kepada dirinya. Contohnya begini, terjadi pembunuhan, terjadi eh, hal yang sifatnya itu melanggar hukum, itu biasanya diawali oleh orang yang melakukan sebuah kata-kata yang kurang baik terhadap orang tersebut sehingga orang itu marah kan. Jadi diawali oleh kata-kata seseorang yang kurang baik dan tidak diterima, lalu orang itu marah, lalu terjadilah tindakan pelanggaran hukum gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita telaah, kata-kata ini sangat bahaya guys. Bahkan contohnya aja, ketika kalian bawa motor atau bawa kendaraan yang mungkin yang jadul atau mungkin sudah lama atau apa ya, bawa motor jadul atau mobil jadul gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngomong begini ke teman ke kalian, motornya belum ganti atau pakai motor itu aja nggak ganti-ganti udah tahun berapa gitu kan. Terus tiba-tiba kalian itu terprovokasi dengan kata-kata tersebut, lalu kalian itu besok-besoknya langsung ke dealer ganti motor atau ganti mobil baru. Terus kalian itu tidak memikirkan bagaimana cara membayar di bulan berikutnya. Kalian itu tidak peduli. Yang penting kalian itu ganti motor atau ganti mobil tersebut dengan yang baru gitu ya. Artinya di sini letaknya guys, bahwa kita itu sebenarnya diatur oleh kata-kata. Ya, kesimpulannya seperti itu. Terus betapa sakralnya kata-kata ini, kita bisa lihat teman-teman di ajaran agama juga, kata-kata itu sangat sakral. Contohnya apa? Ketika laki-laki mengutarakan kata cerai kepada wanita atau istrinya gitu ya. Itu juga sangat berbahaya gitu. Artinya kata-kata ini sangat berbahaya gitu. Bukan bukan dianggap remeh gitu ya. Sehingga kesimpulannya bahwa sebenarnya kita itu harus hati-hati terhadap kata-kata yang kita lontarkan. Terus ada dua hal yang jarang orang telaah ya tentang kata-kata ini. Yang pertama adalah cara cara berkata-kata yang baik seperti apa, terus cara menerima kata-kata itu seperti apa juga. Nah, kebanyakan kita itu nggak tahu cara menerima kata-kata dari orang lain. Kadang-kadang kita mudah diatur oleh kata-kata orang lain. Seharusnya ketika ada orang lain itu berkata-kata kepada kita, harusnya kita tuh telaah. Kira-kira kata-kata ini mau membuat saya terjerumus atau tidak. Harusnya dianalisa dulu, bukan kita mengikuti kata-kata dia gitu ya. Langsung mengikuti apa apa yang jadi apa itu kemauan orang itu. Sebenarnya orang itu ingin menjerumuskan kita, tapi kita ikutin gitu. Harusnya kita telah dulu. Ini kira-kira apa ini manfaatnya kepada diri kita? Apakah merugikan kita atau tidak ini kalau kita ikutin? Atau apa gitu kan? Harusnya begitu ya. Jadi kita ini selalu lemah ketika kita menganalisa kata-kata orang. Kita ini mudah termakan oleh kata-kata seseorang. Jadi, kesimpulannya adalah kalian hati-hati untuk berkata-kata dan kalian juga hati-hati untuk menerima kata-kata orang lain. Jangan sampai mudah disetir dan mudah diatur oleh kata-kata orang lain. Begitu aja guys, semoga bermanfaat.